Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ahlan wa sahlan. Apa kabar teman-teman? Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tasawuf irfani menurut Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami memiliki nama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Sursyan Al-Bustami. Ia lahir di daerah Bustam atau lebih dikenal dengan Persia sekitar 874 sampai 947 Masehi. Sursyan, kakeknya, sebelumnya memeluk agama Zoroaster. Lalu kemudian beliau memeluk agama Islam. Abu Yazid Al-Bustami memiliki keluarga yang terpandang, memiliki keluarga yang bergelimang harta. Namun beliau dan keluarganya memilih menjadi orang yang sederhana dalam kehidupannya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi tidaklah mudah. Beliau memerlukan waktu pilihan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai sufi, beliau terlebih dahulu menjadi faqih dalam mazhab Hanafi. Salah seorang guru beliau, yakni Abu Ali As-Sindi, beliau mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid Al-Bustami. Namun sayangnya, ajaran sufi Abu Yazid Al-Bustami tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam menjalani kehidupan yang zuhud, beliau mengembara selama 13 tahun di gurun-gurun Syam. Beliau hanya sedikit makan, sedikit minum, dan sedikit tidur. Dalam prakteknya, Abu Yazid Al-Bustami memiliki dua ajaran, yakni fana dan baqa. Fana dalam segi bahasa berasal dari kata faninya, yang artinya telah musnah. Secara istilah, fana adalah keadaan moral yang luhur. Dalam hal ini, Abu Bakar Al-Kalabi mendefinisikan dengan hilangnya hawa nafsu seseorang, tidak pamrih dari segala sesuatu perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan segala sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Pencapaian Abu Yazid ke tahap fana setelah meninggalkan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tampak dalam kisahnya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyaksikan hatiku, maka aku mendengar kepuasan darinya, maka diriku dicap dengan keridhaannya. Jalan menuju fana menurut Abu Yazid Al-Bustami dengan meninggalkan hawa nafsu. Lalu Abu Yazid Al-Bustami juga pernah berujar, arifuhu hatta fanaitu araftuhu fahayyaitu. Artinya, aku tahu pada Tuhan melalui diriku sehingga aku fana. Kemudian aku tahu pada dirinya melalui dirinya, maka pun aku pun hidup. Baqa berasal dari kata baqiyah. Dari segi bahasa artinya tetap, sedangkan dari segi istilah tasawuf sendiri, baqa artinya mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham baqa tidak akan lepas dari paham fana. Keduanya berpasangan. Jika seorang sufi itu sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baqa. Keterkaitan antara fana dan baqa menurut Al-Qushairi, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan tercela, ia sedang fana dari syahwatnya. Tatkala fana dari syahwatnya, ia baqa dalam niatnya dan keikhlasan ibadahnya. Barang siapa yang hatinya zuhud dari duniawi, ia sedang fana dari keinginannya.
berarti pula sedang bakal dalam ketulusan ibadah. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami oleh sufi setelah melalui tahapan fana dan baqa. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi telah menyatu dengan Tuhan. Antara yang dicintai dan yang mencintai telah menyatu, baik menurut substansi maupun menurut perbuatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah kata, salah perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada teman-teman kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.